إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Taala atas segenap limpahan nikmatnya, taufik dan hidayahnya yang Dia limpahkan kepada kita semuanya. Semoga segenap limpahan nikmat ini disertai dengan keberkahan yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, di pagi hari yang berbahagia ini mari kita lanjutkan pembahasan kita. Materi kita di pagi hari ini adalah membahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Atiyah al-Maqdisi rahimahullah taala, yang hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah sahihah, yaitu an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun, ada tiga perkara lan tazala fi ummati, yang tiga perkara itu tiada hentinya terus menerus ada pada diri umatku. Apa saja tiga perkara yang senantiasa ada pada diri umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah at-tafakhur fil ahsabi, saling berbangga dalam kedudukan, ketokohan, keturunan, wan niyahati, dan niyah, wanita yang meratap, dan yang ketiga wal anwa'i, dan mengaitkan hujan dengan perbintangan. Rawahu Ya'la Atiyah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sementara riwayat Imam Muslim rahimahullah, arba'un fi ummati min amri jahiliyah, 4 perkara dalam umatku yang termasuk perkara-perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, yang mereka tidak akan meninggalkan ke-4 perkara tersebut. Apa saja itu? Al-fakhru fil ahsab, berbangga dalam kedudukan, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab, wal istisqa'u bin nujumi, berharap hujan atau meminta hujan dengan bintang-bintang atau perbintangan, wan niyahatu, dan berbuat niyah. Sama sekalian rahimani rahimahullah ta'ala, dua hadis tadi itu tidak bertentangan. Yang pertama tadi 3, yang kedua itu 4. Yang keempat yang menyebut di sana al-fakhru fil ahsabi wa ta'nu fil ansab, ini sebenarnya adalah gandengan.
orang yang biasanya dia membanggakan kedudukannya, membanggakan keturunan, maka dia pasti akan mencela nasab orang lain. Itu membanggakan berarti dia akan mencela. Karena definisi daripada sombong itu apa? Batrul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Dan kalau seorang itu menyombongkan dirinya dengan kedudukannya, maka dia akan meremehkan orang lain. Dan kalau dia menyombongkan diri dengan keturunan dia yang keturunan apalah, darah biru lah, atau darah apa paling, darah putih kan? Menggunakan keturunannya, maka di sana dia pasti akan mencela nasab keturunan orang lain. Dan mari kita bahas satu persatu jamaah sekalian rahimanillah taala. Al-amrul awwal min hadhihi thulathiyati. Perkara pertama dari thulathiyah ini adalah at-tafakhur fil ahsab. Berbangga dengan kedudukan atau dalam kedudukan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam fil ahsab, ai fi sya'niha wa sababiha, yaitu maksudnya adalah dalam urusannya dan sebabnya, yakni urusan kedudukan dan sebab-sebab dia mendapatkan kedudukan. Wal hasabu ma yu'iddu ar-rajulu minal khisal allati takunu fihi. Dan hasab itu adalah perkara yang terhitung oleh seseorang berupa tabiat atau kebiasaan yang ada pada dirinya. Seperti apa? Kasyuja'ati, seperti sifat berani. Wal fasalhati, sifat kefasihan di dalam ngomong. Wa ghairi dzalika, dan yang selainnya. Jadi kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya, keterampilan-keterampilan yang ada pada dirinya. Waqilah, dan juga dikatakan al-hasabu, yang dimaksud dengan hasab itu adalah ma yu'iddu insanu min mafakhiri abaihi, yaitu apa yang dihitung oleh manusia berupa apa? Kebanggaan terhadap leluhurnya, bangga dengan leluhurnya, keturunan Rojo Mataram. Si wonten Bu kira-kira? Wonten ya? Kira-kira nih keturunan sopo Lembu Sorang, Ronggolawe, Gajah Mada masuk arah di Gajah Ahmada maksudnya, ya, maksud Gajah Ahmada, di Gajah Mada. Kemudian juga misalkan keturunan pahlawan, keturunan ini Pangeran Dipo Negoro, dan begitu ya. Masih ada sekarang Bu? Masih ada nggak Bu? Masih ada, ya. Jadi saya kenal di antara keturunannya begitu. Dan di antara mereka ada yang jadi dai keturunan Pangeran Diponegoro. Yang saya pernah ketemu dan pernah ke rumah juga, keturunan dari Pangeran Diponegoro, ya, salah seorang asatid ini. Kemudian juga yaitu keturunan pahlawan siapa begitu ya, dia bangga. Dan lebih dari itu semuanya, berbangga dia sebagai keturunan Nabi, misalkan semacam itu. Yang kemudian kebanggaan tersebut jamaah sekalian rahimahumullah taala menjadikan dia sombong atau menjadikan dia itu pengen untuk diagung-agungkan dan dihormati oleh manusia. Nah, ini adalah termasuk perkara-perkara jahiliyah yang demikian, jamaah sekalian rahimahumullah taala. Di mana di dalam Islam itu, jamaah sekalian rahimahumullah taala, yang berlaku bagi diri seseorang itu bukan dia anak siapa, dia bukan cucunya siapa, tapi yang bermanfaat bagi dirinya itu adalah amal apa yang diperbuat, bukan dia anaknya siapa, keturunan siapa. Jamaah sekalian rahimahumullah taala. Saya pernah menjemput seorang Habib, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jemput di Bandara Juanda. Saya dikasih tahu bahwasanya beliau dari Mekah, tinggal di Mekah. Bahwasanya beliau ini keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka begitu sudah semobil, maka beliau saya tanya, yang Islam itu anak kan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Anda termasuk di antara keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawab beliau? Ada urusan apa aku keturunan siapa? Jawaban beliau itu, ada urusan apa aku keturunan siapa? Ya, intinya beliau sudah demikian. Ada apa? Ya, dengan diriku, aku keturunan siapa? Tidak ada manfaatnya bagi diriku. Orang itu yang dilihat adalah amalnya, bukan anak siapa. Masya Allah. Jawaban beliau, alhamdulillah. Jadi tidak ada kebanggaan di sana sama sekali, rahmatullah taala. Namun kadang dalam hal ini, kadang kita juga perlu untuk menyebutkannya kepada, misalkan kalau kepada anak kita atau kepada ponakan kita atau kepada siapa ya di antara kerabat kita tahu di antara leluhur kita itu ada orang yang tokoh baik, misalkan semacam itu, tokoh baik, bukan tokoh keburukan, tokoh kebaikan, tokoh baik, misalkan begitu. Apa kita sebutkan kepada dia, ya Mas Rahmatullah, untuk memberikan motivasi. Kamu itu mbahmu biar begini. Kamu harus bisa menjadi seperti beliau, aku bakal lebih baik. Jangan memalukan keluarga misalkan. Nah itu tidak apa-apa, bukan untuk kesombongan, tapi untuk memberikan motivasi. Jamaah sekalian rahmatullah. Ini juga dipakai oleh guru-guru TK-nya sama namanya anak saya. Jadi kalau anak saya mulai gak manut, ya mulai gak misalkan nangis, apa istilahnya? Tantrum. Ya. Jadi kalau manut, masa begitu anaknya Ustadz Sahri, mau langsung manut gitu. Dipakai jadi motivasi. Ya Mas sekalian nah kalau seperti itu boleh, bukan dalam rangka kesombongan, tapi untuk motivasi itu boleh. Tapi kalau sombong, nah itu termasuk perkara jahiliyah. Jamaah sekalian rahmatullah. Kemudian kata Ma'rifat murad min al-hadisi at-tafakhur wa ta'adhum bi'addi manaqibi wa ma'athiri wa fadaili. Yang dimaksud dari hadis ini adalah saling berbangga dan saling mengagungkan dengan menyebut kelebihan-kelebihan mereka, ya. Kemudian peninggalan-peninggalan mereka, wa fadaili, dan keutamaan mereka. Ini disebut-sebut bukan dalam rangka untuk motivasi, dalam rangka untuk membanggakan dan menyombongkan. Wadzalika jahlun 'azimun, yang demikian itu adalah kebodohan yang besar. Fala fakhra illa bi ta'ah, tidak ada kebanggaan kecuali dengan ketaatan. Wala izza li ahadin illa billah, dan tidak ada kemuliaan bagi seorang pun kecuali karena Allah. Tidak ada kemuliaan kecuali orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kebanggaan di sisi Allah kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena anaknya siapa, cucunya siapa, keturunan siapa. Bahkan ada yang lebih fatal dari itu semuanya, mengatakan keturunan fulan pasti masuk surga. Masih wakal, masih wakal model kaya apa yang mlebu surga. Ada seperti itu, Bu? Ada yang punya keyakinan seperti itu di masyarakat kita? Ada. Nah ini adalah fatal, ini jahiliyah teman sekalian. Rahimani wa rahmatullah. Ini adalah perkara jahiliyah. Tak demikian di dalam Islam itu. Maka fala yantafi'u ahadun illa bi taqwallahi azza wa jalla. Maka tidak ada seorang pun yang bisa mengambil manfaat kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yanbaghi li ahadin an yatafakhara bidzalik. Maka tidak selayaknya bagi seseorang untuk menyombongkan, berbangga dengan yang demikian. Yo, banggakan bapakku atau mbahku biar apa jenenge kiai ini wong ini senang begitu. Dapat dadi apa sih? Gitu ya sih tadi kiai nak mbahmu tak kita lakon lagi dadi apa? Jangan semacam itu yo. Ya, mau coba ada gak tetek bangga mbah nih, jangan begitu ya. Nah, ini apa yang perlu dibanggakan? Yang dibanggakan itu adalah apa yang kamu miliki sekarang.
Apa yang ada pada dirimu sekarang bukan apa yang ada pada kakek nenek moyangmu zaman dulu yang kamu tidak memilikinya. Sama sekali rahimahullah. Lalu seseorang itu pantas dia berbangga misalkan tatkala dia mewarisi apa yang dulu ada pada kakek nenek moyang mereka berupa kebaikan-kebaikan mereka dan ketaatan serta ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, rahimahullah taala. Kemudian kata Malik di sini, walan yantafi ahadun binasabihi, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil manfaat dengan sebab nasabnya. Tapi haditsin akhar, maka di dalam hadis yang lain di Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, qala Nabi bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Siapa yang amalnya membuat dia lambat, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat. Gak iso mempercepat gara-gara dia keturunan Nabi misalkan begitu. Wah, berarti nanti dia cepat masuk surga. Tidak bisa. Amalnya itu yang menjadikan dia lambat atau cepat masuk surga, bukan karena dia keturunan siapa. Begitu. Kalau sekedar keturunan Nabi misalkan, kita semua keturunan Nabi, betul Bu? Nabi Nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh. Jalur kita itu ke Nabi Nuh, kemudian ke Nabi Adam. Kita semua seluruh manusia keturunan Nabi Nuh, keturunan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Sama sekali rahimahullah. Iman baqa bi amal yusri bi nasab. Nasabnya tidak akan bisa mempercepat dia kalau amalnya lah yang membuat dia lambat. Jadi kalau seseorang itu ingin cepat masuk surga, ojo jaga baik. Ojo jaga apa? Baik. Pun demikian ojo jaga kancane. Kasih pesan ya teman, nanti kalau kamu tak mendapati aku di surga, tolong aku dicari. Mau tak Bu? Mau tak Bu? Kira-kira, kok ada kata ketemu aku di surga? Orang dia teman aku pada orang dia. Misalkan begitu nih. Sama sekali rahmatullah taala. Maka jawabannya kok dewe, apa bekone kok baik kan gitu ya. Kita semua apa? Cari keselamatan bagaimana caranya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu nanti di hari akhir ya, yang berhak memberikan syafaat itu hanya syafaatnya diberikan kepada orang yang diizinkan oleh Allah untuk diberi syafaat. Tidak bisa seseorang ingin memberikan syafaat kepada orang yang semau dia, tidak bisa. Ya, dia tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah, dan orang yang akan diberikan syafaat tidak akan bisa menerima syafaat kecuali juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting di sini adalah amal masing-masing, bukan jaga liyani. Kalau bahasa Indonesia ini jaga itu menggantungkan, ya, bukan menggantungkan kepada amal orang lain, ya, atau menjagakan lagi. Apa yang jaga? Tema berikutnya adalah sekali rahimahullah taala. Walan yantafi bi malihi illam yasta'milu fi ta'atillah. Dia pun tidak akan bisa mengambil manfaat dengan hartanya jika dia tidak gunakan hartanya itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Bukanlah harta kalian, tidak juga anak-anak kalian yang bisa mendekatkan kalian di sisi kami dengan sedekat-dekatnya. Illa man amana wa amila shalihan. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Ini yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, yaitu dengan modal iman dan amal saleh. Bukan dengan modal hartanya, bukan dengan modal anak-anaknya, bukan dengan modal bapak, nenek moyangnya, kakek moyangnya. Tidak mengandalkan itu. Yang mengandalkan utama adalah iman dan amal solehnya. Selebihnya kemudian
ya orang-orang yang sudah aman di surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan saling memberikan syafaat satu dengan yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Maka kullu hadhil asya' la tibara laha indallah. Semua ini tidak memiliki kapasitas apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak menganggap dia keturunan siapa, tidak menganggap hartanya seperti apa, tidak menganggap anak-anaknya itu bagaimana, tidak dianggap semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat dan yang dianggap oleh Allah, yang bisa memiliki kapasitas di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah iman dan amal soleh masing-masing. Ya. Kemudian Indah Ibnu Majah, pada riwayat dari Imam Ibnu Majah bil Mu'jam al-Kabir al-Tabrani, dan juga dalam Mu'jam al-Kabir bil Imam al-Tabrani an Salim bin Sa'ad dari Salim bin Sa'ad radhiyallahu taala, dia berkata, marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fa nadhara ilaihi. Ada seorang laki-laki melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu beliau melihat kepadanya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ma ra'yuka fi hadha? Apa pandanganmu tentang orang ini? Qala Sahal, maka berkata Sahal, hadza rajulun min asyrafin nas. Dia adalah seorang laki-laki dari semulia-mulianya manusia. Hadza hayyun khataba an yunaka. Orang ini sangat layak jika dia melamar, diterima lamarannya, dinikahkan. Wa in syafa'an yusyafa', kalau dia memberikan pertolongan, perantara untuk memberikan pertolongan kepada seseorang, maka perantaraannya akan diberikan pertolongan. Wa in qala, kalau dia berkata, an yusma'a li qawlihi, ucapannya akan didengarkan. Ini jawaban Sahal tatkala ada seorang lewat. Tsumma marra rajulun, kemudian berkata seorang, kemudian lewatlah seorang lelaki faqala. Lalu Nabi bersabda, ma ra'yuka bi hadza? Apa pandangan kalian tentang orang ini? Orang kedua yang baru lewat ini. Qultu, kukatakan, kata Sahal, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Ini adalah seseorang dari kalangan orang-orang fakirnya kaum muslimin. Hadza halilun in qala la yusma'ila, yang jika ngomong enggak akan didengar di qauli ucapannya. Wa in khataba alla yunkah, kalau dia ngelamar enggak diterima. Ya ngelamar, mau pilih ngelamar gitu ya. Ngelamar ya enggak diterima kalau dia ngelamar. Enggak akan dinikahkan dia. Wa in syafa'a la yusyafa', kalau dia akan memberikan syafaat, pertolongan atau perantaraan, pertolongan hajat, maka dia tidak akan diberikan permintaan pertolongannya. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, la hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Justru orang yang kedua ini lebih baik daripada orang yang pertama tadi itu dengan perbedaan sepenuh bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi orang tadi itu ya, yang tokoh atau mungkin yang kaya ya, yang dia itu apa sampai diberatkan ngelamar mesti diterima, ngomong mesti dirongokno, kalau memberikan syafaat pasti akan diberikan syafaatnya, permintaan pertolongan akan diberikan permintaan pertolongannya. Ternyata dia lebih rendah dengan perbedaan sepenuh bumi daripada orang yang kedua yang telurane melarat kiri. Ya, kalau melamar ditolak, ngomong ganti. Ternyata kata Nabi SAW orang itu lebih baik daripada orang yang pertama. Terima sekalian rahimahullah taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik orang tersebut, tidak melihat kepada apa yang dia miliki bagian dari hartanya, tidak melihat kepada kefasihan omongannya. Dan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan amal solehnya. Kemudian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, wa fi sahihaini, di dalam as-sahihain Bukhari Muslim, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma unzila alaihi, tatkala diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.
Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara Quraisyin, wahai sekalian orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum, belilah diri kalian sendiri." Maksudnya tukarkanlah diri kalian sendiri, tebuslah diri kalian sendiri, minallahi, dari hukuman Allah, dari murka Allah. La minallahi syai'a, sungguh aku tidak bermanfaat terhadap kalian dari murkanya Allah sedikit pun. Orang Quraisy ini kan kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan kekerabatan mereka yang sangat dekat dengan Nabi SAW, bangsa Quraisy ini. Tapi ternyata hubungan kekerabatan mereka dengan Nabi SAW tidak memberikan manfaat untuk mereka. Ini pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, anak-anak keturunan Bani Abdul Muttalib. Berarti saat itu yang beliau singgung adalah paman-paman beliau, bibi-bibi beliau, dan sepupu-sepupu beliau, Bani Abdul Muttalib. La ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak manfaat terhadap kalian dari murka Allah sedikit pun. Kalau tadi itu Quraisy secara umum, kemudian mengerucut kepada Bani Abdul Muttalib secara khusus, kakek beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian sangat dekat hubungan ini juga tidak manfaat. Lalu beliau menyebut salah satu pamannya, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas ibn Abdul Muttalib. Disebut Al-Abbas karena sangat dekat dengan Nabi SAW. La ugni anka minallahi syai'a, aku tidak manfaat terhadapmu dari murka Allah sedikit pun. Lalu beliau menyebut, ya Safiyah, bibi beliau, ammata Rasulillah, bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ugni anki minallahi syai'a, aku tak berguna dari murka Allah sedikit pun untukmu. Kemudian beliau menyebut putri beliau, ya Fatimatu, ya Fatimatu binta Rasulillah, wahai Fatimah binti Rasulillah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, salini bima syi'ti, mintalah kepada aku dengan apapun yang kamu mau. Mintalah kepadaku apapun yang kamu mau. La ugni anki minallahi syai'a, aku tidak manfaat terhadapmu dari murka Allah sedikit pun. Tidak ada kemudian orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi Fatimah, putri beliau sendiri, keturunan langsung beliau sendiri. Nabi mengatakan, la ugni anki minallahi syai'a. Bagaimana pula dalam yang lebih jauh daripada itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini adalah pernyataan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya keturunan itu tidak akan manfaat di anak siapa, dia dari mana, kalau kemudian iman dan amal solehnya tidak mendukungnya. Tapi kalau seseorang itu sudah iman dan amal soleh, nah barulah di sana keturunan itu bermanfaat. Ya, keturunan itu bermanfaat karena Allah mengaitkannya dengan yang demikian. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang yang beriman lalu mengikuti mereka dengan keimanan, anak keturunan mereka. Jadi satu frekuensi, iman dan amal soleh, nah baru manfaat. Ya, sefrekuensi dulu iman dan amal soleh, nah baru manfaat. Kami kumpulkan mereka, anak-anak dikumpulkan dengan orang tuanya kalau satu frekuensi, sama-sama beriman dan sama-sama beramal soleh. Kalau sudah sama-sama beriman dan sama-sama beramal soleh, maka mereka akan dikumpulkan jadi satu, sekalipun kualitas keimanan dan amal soleh mereka beda. Sebagaimana misalkan kita, ya, dalam suatu masjid seperti ini, iman kita masing-masing berbeda-beda, amal soleh kita masing-masing berbeda. Dalam suatu rumah pun demikian. Ya, kadang suaminya lebih soleh daripada istrinya lebih soleh daripada suaminya. Ya,
Kadang orang tuanya lebih soleh daripada anak-anaknya, kadang anak-anaknya lebih soleh daripada orang tuanya. Namun terkadang mereka sama-sama solehnya, sefrekuensi, maka dengan karunia Allah mereka akan disatukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan bareng. Nah, ini yang dimaksud saling memberikan syafaat tadi itu. Karena tidak mungkin yang derajatnya lebih tinggi turun kepada derajat yang lebih bawah, tidak mungkin. Pasti yang lebih bawah naik ikuti yang derajatnya paling tinggi di antara mereka. Itu syaratnya kalau mereka sama-sama beriman dan beramal soleh. Tidak boleh jaga no. Ya, sama sekali rahmatullah taala. Kita ingat putranya Nabi Nuh, Kan'an, kan begitu ya. Tatkala Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ada di atas kapal, dia melihat anaknya megap-megap mau tenggelam. Maka Nabi Nuh berkata, Rabbi innahu min ahli, wa Tuhanku, dia termasuk keluargaku. Maka dijawab sama Allah, huwa laisa min ahli. Dia itu bukan keluargamu. Dia itu bukan termasuk amal soleh. Begitu. Sama sekalian rahmatullah taala. Jadi tidak manfaat. Satu frekuensi, sama-sama iman dan amal soleh baru bisa memberikan manfaat, saling memberikan pertolongan. Tapi kalau tidak bisa. Kemudian sama sekalian rahmatullah taala, berikutnya wa fi sahihaini an Abi Hurairah an Rasulillah. Di dalam sahihain dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innahu la ya'tur rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah. Sesungguhnya benar-benar nanti itu akan datang pada hari kiamat seorang lelaki yang besar, lelaki gemuk, gede, lawanmu pada hari kiamat. Datang pada hari kiamat. Ternyata kemudian la yazinu indallahi, ternyata timbangan orang-orang yang kuat dilemuni, timbangannya, beratnya, la yazinu, da menandingi janaha ba'udutin, sayapnya nyamuk. Nanti ini bang sayapnya nyamuk. Nanti nanti tak pernah ya. Kira-kira pinten kilo bu? 0,000000 kata kira-kira ya? Kira-kira enteng banget gitu loh. Ya, bahkan mungkin kalau kita taruh di atas timbangan digital itu gak ada main. Ya, kira-kira ngoten nggih. Saking apa nih? Saking enteng ini, saking enteng ini, kira-kira ngoten. Nah ternyata laki-laki tadi itu begitu ditimbang, yang besar kaki gemuk itu tidak lebih berat daripada sayapnya. Kenapa? Amalnya. Amal seseorang itu membuat dia itu enteng ringan. Berarti dia tak punya amal, kebaikan. Dosanya terlalu banyak. Begitu. Bapak sekalian, rahimahullah taala. Jadi yang gemuk, yang besar itu bukan amal kebaikannya, tapi dosanya. Sehingga amal kebaikannya ringan, lebih ringan daripada sayapnya. Tidak ada timbangan sama sekali. Ya, tidak ada beban sama sekali. Sama sekalian, rahimahullah taala. Maka tidak ada kebanggaan ya di dalam hal ini. Dalam perkara yang pertama, kebutuhan, ya, keturunan dan lain sebagainya. Tidak ada kebanggaan. Yang perlu kita banggakan di hadapan Allah adalah iman dan amal soleh. Kita lihat sekarang al-amru tsani, perkara kedua, min umuril jahiliyah, dari perkara-perkara jahiliyah allati hadzarna minha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, yang darinya Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan peringatan darinya adalah an-niyahatu, niyahah. Mahya niyahah? Pertanyaannya, apa itu niyahah? An-niyahatu, yang dimaksud dengan niyahah itu adalah al-buka'u bijaz'in wa awilin, yaitu
nopo tangisan disertai dengan jaza keterputusasaan, ya, keluh kesahan dan ratapan-ratapan. Atau dikatakan as-surah wal awil fil bukai, ya, yaitu teriakan-teriakan dan ratapan-ratapan dalam tangisan. Kama fi mu'jam lughatil fuqaha, sebutkan dalam mu'jam kamus bahasa para ulama ahli fikih. Wan niyahatu, dan perbuatan niyaha itu adalah kufur. Waliyadzubillah, dosanya besar sampai dosa disebut dosa kufur, tapi tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Namanya kufrun duna kufrin, kufur tapi tidak sampai kepada derajat pelakunya kafir, ya. Tetapi dosanya sangat besar sampai dikaitkan dosanya dengan dosa kekufuran, begitu. Waliyadzubillah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnatani fin nasi huma bihim kufrun." Dua perkara pada manusia, keduanya itu menjadi kekufuran bagi mereka. Apa? At-ta'nu fin nasabi, mencela nasab, wan niyahatu 'alal mayyiti, dan meratapi mayit. Ini dua-duanya kufur. Mencela nasab kufur, ya. Tidak oleh, misalkan dia ngomong orang wajib nih anaknya maling, misalkan begitu. Asal bu, asli loh, wajibnya anaknya maling, wajibnya anaknya maling, misalkan begitu. Asli, memang bener gak korok belas, itu sesuai dengan kenyataan. Asal bu, tak mungkin, masih bener, ya. Itu apa namanya? Kalau udah ada orangnya berarti riba. Kalau ada orangnya berarti mencaci maki, ya. Kalau nggak ada orangnya berarti telah menghibainya. Kalau ada orangnya berarti dia telah mencaci memaki. Padahal jamaah sekalian rahimahullah taala, bukan salah dia keturunan Malik. Salah isi tentu. Dan salah. Yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan mentakdirkan. Tidak ada bedanya orang itu lahir dari keturunan maling sama lahir dari keturunan ulama, misalkan. Tidak ada bedanya. Ya, kenapa? Karena nggak bisa pilih. Konten ibu-ibu sih biar pilih. Kalau prosesnya ini kemauan, ada bu. Ibu saya kataannya ayu, misalkan gitu ya. Aku mau ibu-ibu, misalkan gitu. Bisa ngomong-ngomong? Lah bisa. Ya, karena bukan pilihan, itu adalah ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka mencela nasab itu mencela Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan nasab itu tersebut. Makanya dosanya dosa kufur, dosa yang sangat besar sampai dikaitkan dengan kekufuran. Ini kaitannya dengan poin yang ketiga, yang pertama tadi. Kandengane bangga dengan nasab dirinya sendiri, maka mesti membawa dia untuk mencela nasab. Dan yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit. Kemudian wa fi musnadil Imam Ahmad, di dalam musnad Imam Ahmad an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, maqala dia berkata, lamma iftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, tatkala Nabi menaklukkan kota Makkah, ranna iblis pun meraung, rannatan dengan raungan. Fajtama'at ilaihi junud, maka pasukan-pasukannya pun berkumpul menuju kepada dia. Faqala, lalu iblis pun berkata kepada setan-setan bala tentaranya, ai asu, putus asa kalian, anturatu ummat Muhammadin ala syirki, dari kalian bisa mengembalikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesyirikan, ba'da yaumikum hadza, setelah hari kalian ini.
Walakin akan tetapi iftanuhum fi dinihim, berikanlah oleh kalian fitnah pada agama mereka, wa afshu fihimun nauha, dan tebarkan di tengah-tengah mereka ratapan. Jadi ada dua dalam hadis ini, ya, di antara cara setan untuk menggoda umat Muhammad SAW. Yang pertama adalah fitnah mereka dalam agama mereka. Sehingga dalam beragama ini kita dapati manusia itu, jamaah sekalian rahimahumullah, dalam beragama Islam ini ya, ada kelompok-kelompok sempalan, kan begitu nih. Ada kelompok-kelompok sempalan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang wasatiyah di tengah, i'tidal, tegak lurus di atas jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang apa jadinya kiri, apa istilahnya tadi bu? Maksud saya kiri saya kanan, bal-balan kan? Apa? Ekstrim. Apa? Ini ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, ada golongan kanan, golongan kiri. Ya, yang kanan misalkan contohnya jadi seperti Khawarij. Yang kiri contohnya jadi seperti Murji'ah. Tapi gitu ya. Ini fitnah dalam agama mereka. Ya. Ada kelompok yang seneng banget dengan sunnah sampai bid'ah lo dianggap sunnah. Ya. Ada satu kelompok yang benci banget sampai bid'ah, sampai sunnah dianggap bid'ah. Kamu salah tadi bu? Ada. Sehingga ini sopan sampai sunnah, sampai bid'ah sunnah kabeh. Sehingga ini benci banget sampai bid'ah, sampai sing sunnah dianggap bid'ah. Ya. Nah ini namanya fitnah di dalam agama mereka. Ya dua-duanya bid'ah jadinya. Sama sekali rahimahumullah ta'ala. Di fitnah agama mereka, gitu ya. Sehingga mereka merasa di atas kebenaran, padahal berada di atas kebatilan. Ya. Mereka berada di atas kesesatan, tapi merasa berada di atas hidayah dan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi kemudian diuji dengan viral, diviralkan, banyak pengikutnya dan lain sebagainya. Oh, tambahan apa? Tambah rumongso apa? Benar. Itu namanya fitnah dalam agama. Iftanuhum bidinihim, fitnah mereka dalam agama mereka. Nah ini menjadi masalah kita di sini, wa'afsu fihim an-nawh, terbarkan di antara mereka kata ratapan. Ya, masalah rahimahumullah ta'ala. Fa wa yaqta bidzalika li anna niyahata kufrun wa liyatu billah. Iblis itu ridho dengan yang demikian. Kenapa? Karena niyah ini kufur. Ya, karena niyah ini adalah sebuah kekufuran. Wala'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam sautaini di dunia, dan Nabi telah melaknat dua suara di dunia. Minhuma, di antaranya adalah an-niyah, ratapan. Ini termasuk perkara yang dilaknat oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahihain Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Laisa minna man darabal khududa." Bukan termasuk golongan kami orang yang nampar pipi. Begitu kena musibah, pipinya dituak-tuak dewe, plok kanan kiri. Wonten sing ngoten Bu? Ono ya? Jambak rambutnya, mancal gulung, masyaallah. Wasyaqqal juyuba, ya, bukan termasuk golongan kami orang yang merobek bajunya dirobek di eder-eder. Wa ta'a bid'awal jahiliyah, dan yang menyuruh dengan seruan-seruan jahiliyah. Kata Nabi, bukan termasuk golongan kami. Ya, ini dosa besar. Ciri dosa besar itu ada ancaman laknat, ada ancaman kufur, ada ancaman laisa minna, bukan golongan kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wakana Nabi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza bai'a imra'atan, jika beliau itu membaiat seorang wanita,
bayaha ala nabdhin niyahati wa adam fi'liha. Maka beliau membayar wanita itu untuk mencabut niyah dan tidak melakukannya. Dia harus tinggalkan niyah dan tidak boleh melakukannya. Kenapa? Karena hal ini biasa di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah itu kalau ada orang yang meninggal, maka kaum perempuan itu nangis atau pura-pura nangis atau bayari wong nangis. Ini kebiasaan mereka. Nangis beneran atau jadi nangis gak sedih, pura-pura nangis. Ya, pura-pura nangis. Lalu kemudian tonggo-tonggo nih ngancani nangis. Kalau tonggo kudu melok nangis, pur ngoten nggih. Cuma kalau dirijeni ngoten. Baru apa? Nyewa orang disuruh nangis, bayar biar ikut nangis. Ini seperti orang Syiah. Ini kebiasaan mereka seperti itu dan itu adalah niyah. Jamaah sekalian rahimahullah taala. Pada riwayat Ibnu Majah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khamisata wajha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang mencakari wajahnya, wajah dicakari gara-gara susah. Wasyaqqata jaybaha, dan wanita yang merobek bajunya, wada'iyatan bil waili was-subur, dan wanita yang menyeru berdoa dengan kemalangan dan kerusakan. Ya, suaminya meninggal, mas, sampai kok mati di sini, mas, aku melok sopo, aku makan melok sopo, anak-anak yoko, itu ya. Mana saya katakan bu? Oh, ini jahiliyah ini. Ya, ini perkara jahiliyah, dan itu dosa besar, tak boleh demikian. Ya, jamaah sekalian rahimahullah taala, haram hukumnya. Ya. Dan itu dosa besar, dosa kufur. Wanaiha fi dalam tatub, wanita yang berbuat niyah jika dia tidak bertobat, tuqamu min kibriha min qabriha, maka nanti dia akan dibangkitkan dari kuburnya. Kama akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatran, sementara pada dirinya ada baju apa? Baju atau jubah yang terbuat dari tir, atau qatran itu maknanya adalah apa jenenge madhabun nuhas, ya, atau an-nuhasul mudhab, timah yang dilelehkan. Kalau timah leleh itu anget apa adem bu? Panas. Timah atau tembaga leleh panas, nah itu kayak kelambi gitu. Dipakaikan kepada dia juga terbuat dari tembaga atau timah yang leleh, pakai begitu. Wadir'un min jarab, kemudian dikasih dia itu napa mantel dari napa udis, kau patel. Kelambi pau panas marono kau patel. Kira-kira ya napa? Panas, kepanasan lalu kau patel gitu ya. Dikukur-kukur, yo bedel dulu awal. Alhamdulillah. Ini hukuman bagi wanita yang tidak bertobat dari dia. Dan sekali rahmatullah taala. Baik. Ada sebuah riwayat bahwasannya al-mayyitu yu'adzabu bima niha alaihi. Atau kama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayit itu akan diadab karena sebab dia diniyahai. Dia diratapi. Jadi kalau ada yang meratapinya, maka di sana dia akan diadab karena sebab ratapan daripada wanita yang meratapi. Ya, hadis ini sahih benar dengan banyak riwayat yang demikian. Namun ada rincian. Rinciannya bagaimana? Jenazah itu akan diadab kalau dia diratapi oleh orang yang meratap. Satu, diadab kalau dia mewasiatkan. Ya aku mati lima yo. Kabeh sapa kudu nangis geru-geru. Ya wong kampung guru kabeh lek sampeyan kabeh iki cinta nang. Insyaallah kan dia. Maka jadi adab.
Ya, tatkala dia berwasiat seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, dia akan diazab kalau tidak pernah ngasih tahu keluarganya, tidak pernah melawan keluarganya, dia tidak pernah berkata kepada keluarganya, ingat kalau aku mati tidak boleh ada yang meratapi. Tidak pernah ngomong begitu. Padahal dia tahu bahwasanya kebiasaan di antara sebagian keluarganya si wedok-wedok ini, ya, kalau ada kerabatnya yang wafat, ya, yang dekat dengan dia mesti gulung-gulung, misalkan semacam itu. Dia tahu itu, tapi diam-diam saja, tidak pernah ngomong apa-apa. Maka benar begitu dia mati marono niyaha, ya, maka dia diadab. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kata kali di sini, nah, wayakfi dan cukuplah antak lamal mar'atu, wanita itu tahu anal mayyit bahwa mayit itu yu'adzab bi'adzab bibukai ahli-ahli, karena sebab tangisan keluarganya atasnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fahal tardo aqilatun, maka apakah seorang wanita yang berakal itu ridho antakuna sababan, dia menjadi sebab an yu'adzaba maituha bibukaiha, jenazahnya diadab karena sebab tangisannya. Jadi ojo krono cinta namun bojone mati kau bro wangis bengak-bengok berak-berok dengan begitu. Ojo gitu, itu justru menjadikan suamimu dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bisa menjadi sebab jemaah sekalian rahimahullah. Jadi haram. Wa huna, dan di sana qad yas'alu sa'ilun fayaqul. Kadang ada seorang yang bertanya, kemudian dia bertanya, kaifa yu'adzab bibuka'ihi wa yaqulu wa la taziru waziratun wizra ukhra. Bagaimanakah dia diadab dengan sebab tangisannya, sementara Allah telah berfirman dan tidak akan menanggung dosa seseorang, dosanya orang lain. Maka fal jawabu bi ahadi wajhain, maka jawabannya adalah dengan salah satu dari dua wajah. Tadi sudah saya sebutkan. Yu'adzab, jenazah itu akan disiksa idza awsa bin nawhi alaihi, jika dia berwasiat untuk diniyahai. Tadi sudah saya jelaskan. Ya berwasiat, ya aku mati nangis kabeh. Nek gak iso nangis kurang nangis balik sewa. Kurang banter pakai speaker. Gitu ya. Apabila perlu di syuting masuk YouTube. Kenapa? Viral ya. Wah, ini diazab jelas lagi seperti ini. Atau jenazah demikian. Au idza alima annahum yaf'aluna dzalika bil amwati wa lam yusib bitarkiha. Atau jika dia tahu bahwa mereka keluarganya akan melakukannya demikian dengan orang-orang yang telah mati dan dia tidak pernah berwasiat untuk meninggalkan niyah tersebut. Tadi sudah saya jelaskan. Idza masallu rahimani wa rahmatullah taala. Kenapa sih niyah itu kok diharamkan? Karena niyah itu bertentangan dengan keridhaan dengan takdir Allah, tak ridho dengan takdir Allah, tak ridho dengan qadar keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tak terima begitu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal bagian dari iman, ya termasuk rukun iman apa Bu? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman dengan takdir baik dan buruknya. Kalau sudah mengaku beriman dengan takdir baik dan buruknya, kenapa kemudian menjerit? Ya, tatkala terkena musibah, itu tak boleh menjerat, tak boleh menjerit. Dan lagi bisa pakai menjerat itu kenapa? Ya, itu bahasa Indonesia Jawa namanya. Jerat-jerit, pengaku berat, terus ya. Jadi tidak diperbolehkan demikian, ya, karena itu bentuk tidak terima dengan apa Bu? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan.
Sampailah kita kepada al-amru tsalits, perkara yang ketiga, yaitu al-anwa, minta hujan atau mengaitkan hujan dengan perbintangan. Al-anwa yang dimaksud pada dasarnya al-anwa itu, jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah taala, adalah peredaran perbintangan. Ya, bintang itu kan ada apa? Peredarannya ketika ini. Pada musim tertentu bintang ini muncul, musim tertentu bintang ini tidak muncul, kan begitu. Dan posisinya di langit tetap, tiap malam tetap. Cuman, ya bintang ini untuk bulan ini sampai bulan ini muncul, bintang ini untuk bulan ini tidak muncul, kan begitu keadaannya. Itu namanya al-anwa. Dan itu tidak ada kaitannya dengan hujan atau tidak hujan. Apalagi zaman sekarang mendekati kiamat kan korak kali. Apa sih korak kali? Antara hujan sama panas. Kalau dulu zaman dulu kita masih kecil November gini nopo. Oh, sampai seperti nopo dan pemerintah Desember. Jadi gini nih sumber Januari hujan sehari-hari begitu. Itu zaman dulu. Sekarang, Masya Allah, ini jarang sekali. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan bintang tertentu. Ya, masih bintang yang dulu kalau itu keluar mesti hujan, sekarang itu kan sudah tidak ada kaitannya. Itu hanya ketepaan saja. Jadi kalau misalkan seseorang itu menggunakan ilmu perbintangan hanya sekedar titen, menitengi, nama menitengi, nama menindai lah pasang peniti ya. Menandai. Jadi ilmu titan, kamu jawab begitu, pakai ilmu titan. Ya, pakai ilmu titan. Dia melihat langit, kemudian oh ini waktunya musim hujan, ini waktunya musim panas. Kalau sekedar itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau mengaitkannya dengan hujan, mengaitkannya ini kalau ini itu pasti dia keluar bawa hujan, nah, itu haram, tidak boleh. Ini termasuk dalam hal ini. Ya mas sekali rahmatullah taala. Orang-orang tua kita dulu kan seperti itu. Mereka melihat bahwa bisa memperhitungkan bintang ini, gitu ya, ini keluar akan mengiringi bulan ini atau bulan tanggal pertama, tanggal bulan sebagainya seterusnya. Ya. Jadi di antara contohnya kalau kakek saya orang yang baru itu kalau puasa Ramadan termasuk awal itu beliau pakai perhitungan beliau sendiri, tapi nggak pernah ngajak putu-putu nih, nggak pernah ngajak anak-anak, ini amalkan sendiri. Ya, beliau melihat ke atas, biasanya melihat langit seperti itu, wah ini wajah tanggal siji, kemudian ini turun poso, ya wis poso, beliau karena melihat, ini tanggal dengan rukyah ya, melihat, tapi tidak ngajak orang. Iya yang ngomong. Jadi orang-orang tua kita dulu itu punya ilmu seperti ilmu titen jadi titennya. Tapi sekedar untuk titenan, menandai. Ya, ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau mengaitkannya dengan hujan, ini bintang ini bawa hujan, bintang ini bawa rahmat, atau mengaitkan rasi bintang Leo, wah ini bawa rezeki lancar, rasi bintang apa jadinya Sagittarius, rasi bintang tahu Pisces sama macam itu, ya, rasi bintang Gemini. Misalkan semacam itu dikaitkan dengan kejadian di permukaan bumi. Nah ini namanya syirik, itu disebut dengan ilmu nujum. Ya, ilmu nujum, ilmu perbintangan yang kemudian keturunan yang jadi ramalan perbintangan yang kemudian jadi perdukunan. Nah ini haram kalau ilmu ini. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ceritakan dari Zaid bin Khalid al-Juhani. Riwayat Imam Muslim, wal istisqa'u bin nujum, berharap hujan dengan perbintangan. Wal muradu,
Yang dimaksud dengannya adalah idhafatus suqya wa nuzulil ghaithi ila nujum, yaitu penisbahan air hujan atau turunnya air hujan kepada bintang, perbintangan. Ya, ini tidak boleh. Wa innama an'ama Allahu 'ala ibadihi biha. Tapi hujan itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Tidak ada kaitannya dengan bintang ini dan bintang itu, tidak ada kaitannya sama sekali. Ya. Wa qad thabata fi sahihain, dan telah valid dalam as-sahihain an Zaid bin Khalid al-Juhani. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala shalla bina Rasulullah SAW pernah sholat bersama dengan kami sholat as-subhi, sholat subuh bil Hudaybiyah fi ithri sana, pada bekas hujan, kanat minal lail, yang ada di waktu malam. Falamma in, jadi tadi malam, ya, malam sebelumnya, ya, tadi malamnya itu hujan. Dan ini Nabi SAW sholat ngimami sholat subuh di bekas hujan. Falamma in sarafa, maka tatkala beliau selesai berpaling melihat aqbala 'ala nas, melihat kepada manusia, faqala, lalu Nabi SAW bersabda, hal tadruna ma qala rabbukum, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalu, mereka berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi kalau kita tidak tahu sesuatu, maka jawabannya Allah wa rasuluhu a'lam. Kita ditanya, ya nggak tahu jawabannya, kita jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Tidak pakai Allah wa rasuluhu a'lam, Allah wa a'lam. Kenapa? Karena Rasul sudah wafat. Jawaban para sahabat Allah wa rasuluhu a'lam, karena Rasul masih hidup. Sekarang kita tidak boleh Allah wa rasuluhu a'lam, tapi Allah wa a'lam. Gitu ya. Tapi itu hanya untuk jawab tatkala kita ditanya sesuatu, bukan untuk jawab ujian. Ujian tulis gitu ya, jawab Allahu a'lam Ustaz, Allahu a'lam Ustaz. Ya nol gitu ya. Ini bukan untuk jawab ujian, karena jawab ujian dijawab-jawaban terus ngarang-ngarang, ngawur-ngawur itu enggak apa-apa. Kenapa? Itu bukan fatwa. Lek salah mau gak dosa, itu lho. Oh, mana arek jawab ndak ada bisa. Ya Allah, Allahu a'lam, la adri ya Ustaz. Samihna Allahu a'lam. Itu bukan gak dimintai fatwa namanya. Ngetes pinter tau ora kan itu ngetes gitu. Iso paham kan enggak? Ya, bukan dimintai fatwa. Oh, ya gitu orangnya kalau di Indonesia dapat begitu teman-teman anak-anak itu santai. Oh, no sing jawab Allah Pak. Ayo, cari guru nenes gue. Zaman sekarang Allah tanya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, maka Nabi bersabda, qala, Allah berfirman, asbaha min ibadi, di pagi hari ini ada di antara hamba-hamba mu'minun bi wa kafir. Dia beriman kepada aku dan dia kafir kepada aku. Fa amma man qala, adapun orang yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami dikasih hujan karena sebab karunia dan rahmat Allah, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Maka dia adalah orang yang beriman denganku dan dia kafir dengan perbintangan. Wa amma man qala, dan adapun orang yang berkata mutirna bi nawi kadza wa kadza, kami dikasih hujan karena sebab bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka dia adalah orang yang kafir kepada aku dan dia beriman dengan perbintangan. Jadi itu hukumnya kufur. Tidak boleh kita mengaitkan kejadian di alam semesta ini dengan bintang tertentu, tidak boleh. Ya, membaca ramalan perbintangan, apa bintang apa? Sagittarius, Angkong, Borong. Ya, apa namanya? Jodoh atau apa mana biasa itu? Dan nom sehingga kan apa jenenge? Monco-monco ini nom dia nggih. Kalau si iling lagi majalah apa sih ini? Majalah awan itu lah sini. Betul lah? Ya?
Semen kenal kawanku dari salah ini. Karena teman saya SD. Teman saya itu suka dandanan seperti itu. Saya nepeng aja nggak tahu aku ngomong apa. Yang dibaca diantaranya seperti itu. Sampai saat ini masih ada di koran-koran ada nggak itu sekarang? Itu hati-hati, itu kesyirikan, itu kekufuran, tidak boleh kita ikut baca. Ya, karena sama dengan mendatangi dukun dan tukang ramal. Di mana Nabi SAW bersabda, "Yaman ataka hilan aw arrafan, fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu shalatun 40 yawman." Siapa yang mendatangi dukun dan tukang ramal lalu bertanya tentang sesuatu nggak diterima sholatnya selama 40 hari, gitu ya. Kemudian waman ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul. Siapa yang mendatangi dukun tukang ramal lalu membenarkan apa yang dia ucapkan, mengimaninya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kufur dengan Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh jemaah sekalian. Rahimani wa rahmatullah. Maka fal wajib 'alal insani an yusnida ni'mata ila musaddiha. Yani ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib bagi manusia adalah menyandarkan nikmat itu kepada sayyidnya, kepada penghulunya. Ya, yakni kepada zat yang memberikan nikmat itu, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua karena karunia Allah, bukan karena apa jenis bintang tertentu atau kejadian tertentu dan lain sebagainya. Ya, fa'ali umur, maka perkara-perkara ini, 3 perkara ini. Nah, yang pertama tadi Bu, membanggakan kedudukan nasab. Yang kedua, ni'mah. Yang ketiga, mengaitkan hujan, rezeki, kenikmatan itu dengan perbintangan. Maka perkara-perkara ini min masailil jahiliyah, termasuk masalah-masalah jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah allati amara Nabi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintah bimukhalafatiha, untuk menyelisihinya. Waqad qala Nabi, dan sungguh Nabi SAW telah bersabda, abghadun nasi ilallahi thalathah. Manusia yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Wa dzakara minhum sallallahu alaihi wasallam, dan di antara 3 itu Nabi menyebut man ittaba'a sunnatal jahiliyah, yaitu orang yang mengikuti sunnah jahiliyah. Demikian ya Mas sekalian, rahimani wa rahmatullah taala. 3 perkara termasuk perkara-perkara jahiliyah. Baik, selebihnya kita buka dan jawab. Kalau pertanyaan kita bersilakan. Apa? Ada pertanyaan? Apa Bu? Masih ada waktu 20 menit. Dan karena pertanyaan boleh isu nih. Masuk lebih lanjut. Lanjut lah, hadis itu. Ada pertanyaan Bu? Mau silakan. Kenapa? BMKG itu ilmiah. Iya. Ya. BMKG itu pakai ilmiah, bukan apa jadinya? Bukan seperti apa jadinya? Terawangan gitu ya. Ilmu bukan itu terawang, ilmiah. Ya enggak apa-apa. Masalah perkiraan cuaca, perkiraan kan melihat gejala alam. Iya. Kita melihat gejala alam, ada ilmunya gitu. Sing dukun yo sak sana kabeh mosok ono dukun. Dukun yang berkait BMKG kau no.
geologi dan geofisika kan ya ya di bacaan ada jamaah ikhwan yang juga bang santri dia bekerja di BMKG pindah dari Aceh. Katanya iso prediksi gempa, nggak iso kan? Nggak iso kan ya? Itu gejala alam, nggak pernah bisa diprediksi gerakan-gerakan itu. Ya ngawasi apa namanya gunung berapi, gitu ya. Hanya sedang ngawasi, ya pakai alat, pasang alat begitu, bahkan muncul di alat itu jenisnya alatnya ini. Iya, besok nggak sekolah lagi kafe. Ini ada mau Gelaran pakan azan Raden ini Raden seneng ya tidak apa-apa ya sama, gak usah begitu mencantumkan gelar kesarjanaan sama saja itu kan tergantung siapa orang yang sama saja dia bangga tulisannya namanya Profesor Doktor Profesor Doktor MHLC WDF begitu ya. Tidak ada bedanya bagi orang yang tidak membanggakannya, hanya sekedar nama ini, nama akademisi ya. Dan sekedar itu saja tidak apa-apa kalau sekedar itu. Tapi kalau ini kan perasaan hati, membanggakan itu perasaan hati sama. Tidak ada bedanya antaranya nama jenenge dia sebut gelar tadi itu ya gelar bangsawanan dengan gelar kesarjanaan sama. Tergantung hati masing-masing. Gini. Misalkan ketika Raja Jogja Prabu Soko ya. Jenenge Soko Prabu Soko sampai buri gitu ya. Ya tergantung hatinya. Kalau kemudian dia bangga dengannya dan menyombongkan dengannya, kita tak begitu, ya maka ya masuk dalam perkara jahiliyah. Lalu negeri kita kan sih raja-raja itu ya masih ada. Ya cuman hanya Jogja saja sih yang dijadikan gubernur begitu ya. Yang lain enggak, yang punya istana tapi tidak punya kekuasaan masih ada. Ada lagi kita punya jamaah itu keturunan Senopati Mataram. Tapi ada nasabnya, dia punya nasabnya. Ya, bahkan dia punya surat apa tadinya? Surat hibah. Zaman Singyen itu Senopati itu menggunakan oleh tanah apa jenis? Kadipan. Tanah apa jenis? Kadipan. Ya, oleh tanah Didi, ya, itu jadi kekuasaannya. Dia punya seperti itu di salah satu hutan ini. Dia punya ini apa namanya tanah hadiah hibah dari Sultan Mataram Singyen. Ada tulisannya semacam itu. Ya, jadi lagi ditulis sebenarnya ya ono gelare macam-macam. Ya, tapi itu kalau dijadikan kebanggaan, kesombongan, maka termasuk perkara. Kalau enggak ya udah. Enggak ya.
kita meyakini dan setiap persyaratan itu tidak dilakukan. Apakah itu juga termasuk karena mendatangi? Karena sudah mendatangi, maka perlu ada pertobatan dan apa ditawari dengan sholat khodat. Dan sementara kalau sudah berlalu selama 40 hari, sholatnya tidak diterima. Hari ke-41 itu bagaimana? Itu pertanyaan pengobatan alternatif. Datang ke pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif itu hukumnya bagaimana? Yang pertama kita jawab hukumnya. Maka yang pertama adalah media dia mengobatinya apa? Gitu ya. Medianya adalah media sing enggak masuk akal, ya berarti dukun. Kalau medianya media masuk akal, misalkan alternatif di apa jadinya ditusuk-tusuk jarum, berarti aku betul ya macam-macam ya. Kalau kemudian di apa jadinya disetrum-setrum ya kan gitu ya, datang setrum begitu ya. Ada lagi apa pijat, ya berarti tukang pijat. Tapi kalau kemudian datang lalu pertanyaannya begini, sampean lahir di nopo, itu ya, fotonya opo, foto Senin Pahing dan begitu. Oh masa sampai ngadep nanti, nah iya foto ini, apa nih berarti? Dukun, dukun nah nih, gitu ya. Jangan terus di situ, nggak boleh, haram hukumnya. Ya. Jadi itu namanya pengobatan yang tidak disyariatkan, bahkan itu cenderung mengarah kepada kesyirikan. Jadi berobat itu ada kriterianya yang dibolehkan. Satu, pengobatan syar'i yang ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah misalkan. Masih kan nyambung titik apa-apa. Jadi kan nyambung titik apa-apa. Contoh misalkan kan memang kenyataannya seperti itu, kan nyambung. Mau kanker ngombe baju zam-zam atau baju zam-zam paras, nyambung. Secara ilmiah nyambung kan? Nggak nyambung. Tapi itu masuk syar'i. Gitu ya, kan ada dalilnya. Mau zam-zam dimasuk balau air zam-zam itu untuk apa dia diminum sesuai dengan niat dia. Niatnya apa? Ya kan dia. Ya contoh lagi dengan madu, dengan batu sauda, dengan buah bir, dengan buah zaitun, ya, itu semua syar'i. Kadang-kadang ya nggak nyambung, tapi misalkan nggak nyambung gitu ya. Tapi biasanya selalu ada hubungan keterkaitan dengan ilmiah. Yang kedua adalah ilmiah, isi maksudnya. Berobat secara ilmiah, secara isi. Itu memang ada hubungan sebab akibat. Ya, apa jenenge ngombe ngombe iki barono dengan izin Allah sembuh, misalkan apa itu namanya hisi. Datang ke dokter, ke medis dan sebagainya, itu namanya hisi. Ada hubungan sebab akibat. Ya, betul kabeh dibijeti, dalam itu ya, itu hubungan sebab akibat. Ya, atau betul kabeh dikrep, nah ya, apa lekor itu ya. Dapat ini apa sedangnya itu apa sih udah keren tuh ada kirokrasi udah kan macam itu ya. Jadi masih bisa apa secara visi ada hubungannya begitu secara visi. Yang ketiga ilmiah enggak, syar'i enggak. Ini syirik tidak boleh gitu ya. Zaman sini yang menjadi jompang enggak. Waktu mau lari, terus nyambung belas wis. Ini syirik, nggak boleh. Awam berobat seperti itu. Awam ya terancam dia mendatangi dukun. Ya terancam dia mendatangi dukun. Ya. Nah, gimana kalau bertobatnya? Namanya tobat. Tidak ada dosa yang tidak diterima, yang tidak diampuni tanpa tobat. Dengan tobat maksudnya tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah dengan tobat. Pasti diterima kalau dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dihitung kok ada 40 dina tobat. 40 dina, aja ngenteni tobat, aja ngenteni 40 dina, masih ono ancaman
lam tuqbal shalatun arba'ina yauman dan diterima. Untuk dia sholatnya selama 40 hari suka sholat di segala kita dulu dino lah mau karya apa kan? Ya mati pada saat 40 hari yang mati daripada tidak sholat malah tambah berat. Ya. Jadi bukan berarti kemudian akhirnya nggak diterima sholatnya selama 40 hari itu kalau kemudian tidak mau nggak sholat pisang, sholat tidak diterima kan begitu. Kalau sholat lu gak diterima, misalnya gak diterima, pokoknya gak sholat, tambah hancur ya. Cuma kan itu ancaman. Ancaman beda dengan janji. Ancaman itu beda dengan janji. Kalau janji pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak akan menyelisih janji. Tapi kalau ancaman bisa batal terserah Allah Subhanahu. Allah tidak pernah berjanji, ya Allah tidak pernah bahwasanya ancamannya itu pasti akan dilakukan. Tapi kalau janji pasti dikerjakan. Lain dibuang dunia. Tapi kalau ancaman, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mengatakan insya'a adzabahu insya'a ghafara. Kalau kaitannya dengan dosa. Kalau Allah mau maka Allah akan mengadabnya. Kalau Allah mau maka Allah akan mengampuninya. Terserah Allah. Jadi kalau ancaman itu kaitannya dengan masyiatihi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau Allah mau, Allah akan mengadabnya. Kalau Allah mau, maka Allah akan mengampuninya. Begitu. Jadi memang ancamannya nggak diterima sholatnya selama 40 hari. Nah itu belum tentu ancaman itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih terkait dengan masyiatnya. Tergantung orangnya. Kalau benar-benar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih sebelum 40 hari sudah diterima sholatnya. Mas sekalian rahmatullah. Apa perlu ditambahi dengan sholat tobat? Ya tidak apa-apa, agar semakin sempurna. Karena itu dosa besar ditobati. Dan di antara untuk pertobatan dianjurkan juga sholat tobat. Nah, Allah Taala. Ada lagi yang lain? Ada waktu 7 menit. Tak ada bu. Kita cukupkan ya. Saya demikian teman sekalian rahimahullah taala apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di siang hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.